ada di rumah, kembali lagi dengan saya, Suster Hilaria PBHK, di podcast kami, Let Me Tell You. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang tentunya juga Suster PBHK. Siapakah Suster itu? Kita kenalan langsung nih, Suster yang ada di depan saya ini. Halo Suster. Halo juga Suster, terima kasih untuk waktu dan kesempatan buat saya. Halo semuanya, nama saya Suster Godeliva PBHK. Kalau bersama anak-anak biasanya dipanggil Suster Liva. Saat ini saya bertugas di TK Bunda Hati Kudus Grogol. Nah, kalau mau tahu saya dari mana, saya dari Flores, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Begitu, Suster. Mere ya Suster. Iya. Itu ada lagunya loh itu Suster. Oh iya. Mere dagala kota ende. Iya, betul sekali. Lagi viral ya, Suster ya. Iya. Itu lagunya luar biasa loh Suster, sampai viral di Jawa ini ya. Kan internasional itu, Suster. Iya, sampai seluruh dunia tahu. Nah, Suster, saya tertarik banget nih Suster Liva ya. Iya. Suster itu lebih friendly dengan anak-anak Suster Liva, atau emang itu lebih gampang dengan anak-anak bisa nyebut gitu? Kalau saya ya dulu Hilaria tuh rada-rada susah untuk anak-anak. Ya, jadi kadang ada anak-anak yang suka Suster Gilaria gitu, padahal salah nih. Nah, kalau Suster Liva tuh biasanya ngambil dari mana? Memang dari namanya Suster disingkat segitu, atau memang ya gampangnya anak-anak lah? Iya, itu lebih ke anak-anaknya ya, artinya biar anak-anak mudah untuk menyebutkan. Kalau nama panjang Godeliva itu kan anak-anak terlalu panjang, dan jadi anak-anak lebih lebih care ya dengan kata Liva ya, Liva. Jadi itu bisa mengingatkan saya juga, Liva itu kan life ya. Life berarti hidup. Jadi kalau bersama anak kan menjadi hidup. Itu memberi spirit buat saya, memotivasi saya dari nama itu, begitu. Mantap sekali ya, cocok sekali di bagian pendidikan ya, khususnya anak-anak. Nah, Suster, kalau boleh tahu, Suster sekarang hidup membiara sudah berapa tahun, Suster? Oh, kalau sekarang ini saya berarti udah 26 tahun ya. Berarti saya sudah melewati pesta perak ini. Iya. Saya masih merangkak ya. Masih imut-imut, masih merangkak. Nah, Suster, 26 tahun itu bukan umur yang singkat ya. Pasti sudah lama. Tentu banyak pengalaman yang Suster alami sebagai seorang biarawati yang sampai sekarang berkarya di dunia pendidikan anak-anak, khususnya di TK ya, Suster, TK, tapi juga merangkul yang batita juga ya, Suster. Iya. Nah, Suster, selama perjalanan hidup Suster membiara, bagaimana kalau boleh tahu nih Suster ya, dalam pengalaman panggilan Suster, siapa sih Yesus bagi Suster? Oke, baik. Memang benar 26 tahun itu bukanlah waktu yang singkat ya. Tentu itu sebuah proses yang cukup panjang. Dari perjalanan panggilan saya, tentu saya tidak pernah lepas dari seseorang yang menjadi idola saya, yaitu Yesus. Ya, Yesus itu memang keren. Yesus itu memang luar biasa. Dan mengapa saya mengatakan Yesus itu keren? Karena Yesus itu menjadi sahabat saya yang paling sejati. Ya, mengapa saya katakan sejati? Karena dia itu tidak seperti teman-teman biasa ya, atau sahabat biasa, sahabat manusiawi. Tetapi dia itu selalu ada di saat saya senang, di saat saya tidak suka, di saat saya sedih, di saat berbagai macam situasi, dia selalu menemani saya. Di saat saya bergulat, saat saya jatuh, dia dengan setia menemani saya, mengangkat saya. Bahkan ketika saya tidak berdaya, dia menguatkan saya, menopang saya. Dan itu membuat saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah sahabat sejati saja saya. Tiada duanya di dunia ini dan di akhirat tentunya. Iya, Begitu. sekali saya.
Luar biasa ya suster, pengalaman keintiman dengan Yesus sendiri itu yang suster bawa dalam setiap tugas pelayanan yang dipercayakan kepada suster sebagai seorang biarawati tentunya. Nah suster, kita kan hari ini bakalan membicarakan dunia pengalaman suster dalam berkarya di bidang pendidikan, khususnya anak-anak TK. Nah tadi suster sudah menjelaskan bagaimana suster memiliki keintiman yang khusus ya, yang cukup dalam dengan Yesus sendiri. Nah kali ini kita akan membicarakan mengenai Yesus asik banget dengan anak-anak. Nah dari pengalaman suster, Yesus cinta pada anak-anak. Suster juga merasakan itu dari tahap suster masih tentunya masih kanak-kanak. Suster sudah merasakan bagaimana kedekatan suster dengan Yesus sendiri sampai mengatakan bahwa suster dalam hal suka maupun duka, Yesus adalah pribadi yang selalu ada bersama dengan suster. Saya pernah membaca salah satu kalimat kalau anak-anak sekarang suka bilang quotes singkat mengenai yang rohani-rohani. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sahabat yang tidak terlihat, tapi dia selalu ada di sisi kita. Ya, itu suster. Waduh, kita nih kayak quotes apa ya? Iya, oke suster. Nah, berbicara soal Yesus cinta pada anak-anak, dalam kitab suci Yesus juga mengatakan kepada kita sendiri bahwa biarlah anak-anak itu datang kepadaku, sesuai lagu yang ada di Puji Syukur ya saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Itu ada lagunya, biar anak-anak datang kepadaku. Ya agak fals tapi nggak apa-apa ya. Anggap saja yang nyanyi Liodra gitu. Oke, nah suster, dari kalimat itu ya yang ada di kitab suci, pernyataan ini menurut pengalaman suster yang sudah lama di bidang pendidikan, menemani anak-anak setiap hari ya suster, kalau bisa dibilang dari jam 7 sampai jam 1 siang pasti bertemu dengan anak-anak. Nah itu bagaimana tuh pengalamannya suster? Iya, dari pernyataan tersebut, ya dari pengalaman saya ya, tentu saya melihat dulu dari figur Tuhan Yesus ya, mengapa dia suka pada anak-anak. Tentunya Tuhan Yesus itu sepertinya dia sudah tahu filosofi anak-anak ya. Berarti kita belajar dari filosofi tersebut. Kita orang-orang dewasa dan siapapun ya, kita belajar dari filosofi tersebut, yaitu bahwa kita itu perlu belajar dari anak-anak ya. Anak-anak itu, mengapa Tuhan Yesus menempatkan anak-anak itu adalah orang yang perlu menjadi sumber belajar buat kita ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak yang polos, anak-anak yang jujur, anak-anak yang dengan berani menghadapi tantangan ya. Misalnya saja ya, berani menghadapi tantangan itu, misalnya saja mereka itu udah tahu itu kursi itu kan, misalnya dia naik di atas kursi itu kan berbahaya ya. Orang tua, guru itu udah ketakutan, awas nanti jatuh kamu. Nah sudah khawatir. Padahal itu anak-anak itu sesuatu yang menantang. Justru anak-anak itu mencoba jatuh bangun kembali, ya kan? Berarti anak-anak itu tetap artinya dia filosofinya itu anak-anak itu ingin mencoba dan terus mencoba, walaupun dia sudah pernah tahu bahwa dia jatuh dan mungkin terluka, tetapi dia tetap terus mencoba lagi. Bisa jadi dia masuk di naik di panjatan itu ya, ada panjatan tali-tali, permainan outdoor ya, di luar di halaman kan banyak ya. Itu anak-anak sering seperti itu. Tapi itulah sesuatu yang sangat menantang, tapi artinya dicoba terus. Lalu mengapa Tuhan Yesus menempatkan anak-anak itu ada tantangan di dalam proses kehidupan ini. Kita belajar dari anak itu bahwa tantangan itu perlu dihadapi, ulang lagi tantangan yang sama. Mungkin ada yang berbeda, peristiwanya berbeda, tetapi diulang terus. Artinya kita harus mencari cara lain ketika tantangan itu membuat kita itu tidak bisa bangun. Berarti kita harus mencoba lagi sesuatu yang baru. Artinya caranya bagaimana supaya saya tidak jatuh. Ya kan, anak itu harus pegang kuat-kuat. Proses, jadi dia pegang tangan dulu di talinya, pegang dulu. Lalu setelah itu kakinya naik satu persatu, lalu naik lagi tangannya. Itu kan proses ya.
Lalu dia turun juga sama apa yang harus lebih dulu turun, kaki dulu yang turun, lalu tangannya ikut turun, akhirnya dia bisa turun sampai di lantai. Itulah sebuah proses kehidupan anak-anak ya. Jadi kita belajar dari anak-anak itu dari lahir kan, itu prosesnya itu ya. Artinya belajar dari kepolosan anak, kejujuran anak. Dia lapar ya bilang lapar, ma aku lapar. Jujur. Kalau dia ini mainan saya, ya dia katakan ini mainan saya. Apa namanya, kalau ada temannya yang mau ngambil begitu, dia pasti mereka memang akan bertengkar. Ya berarti di sini kita bisa belajar dari anak-anak, memang mereka akan bertengkar sebentar, hanya sebentar, tapi mereka akhirnya mau saling memaafkan, berteman lagi. Beda dengan kita orang dewasa ya, ya enggak? Kalau orang dewasa itu kadang-kadang ya marahan, saling ya, saling mungkin cemburu, tapi ya menyimpan ya. Kalau anak-anak ya berarti kita belajar dari anak-anak, mereka tidak menyimpan dendam ya, mereka berbaikan hanya sesaat ya kan. Ya, jadikan mereka dengan ceria, dengan gembira. Ayo kita main lagi, seperti itu. Ajak lagi temannya, padahal orang tuanya sudah khawatir ini bentar lagi mereka berantem lagi, tidak ya. Jadi seperti itu. Lalu itu yang polos jujur ya anak-anak, lalu berani, anak-anak juga berani. Dari yang berani, misalnya kadang-kadang dia tidak tahu kan, anak-anak juga ingin tahu ini namanya apa, lalu akan mencari tahu terus menerus, lalu kita bisa menjawab itu ya, ingin tahunya banyak sekali ya. Jadi itu kita belajar dari anak-anak, polos dan jujur, lalu ingin tahu, lalu berani menghadapi tantangan dan apa adanya itu ya, mereka apa adanya. Nah, Suster, ternyata dari kisahnya Suster, bagaimana Suster melihat pengalaman Suster dalam kehidupan sehari-hari mendampingi anak-anak, ternyata anak-anak itu punya nilai-nilai yang baik-baik juga untuk kita tiru gitu kan. Saya sendiri ketika mendengarkan Suster mengatakan seperti tadi, filosofi anak-anak, sebenarnya belum pernah saya dengar sih ya filosofi anak-anak seperti apa, tapi benar, ada benarnya juga yang Suster katakan, seperti yang Suster katakan, anak-anak itu polos, lalu mereka mau mencoba hal apa saja, tapi tidak hanya mandek di situ ketika mereka jatuh, tapi mereka mau untuk bangkit lagi, mencoba lagi hal baru. Lalu seperti tadi dalam relasi pertemanan, mereka meskipun ya marah-marahan ya sama teman-temannya, tapi alhasil dia kembali lagi tanpa ada perasaan sakit hati, tanpa ada perasaan dendam. Berbeda dengan kita ya, mungkin itu tujuan Yesus sendiri mengatakan biarlah anak-anak datang kepadaku. Di sisi lain kita bisa melihat refleksi yang seperti itu, dan itu sangat menyentuh sekali untuk saya. Terima kasih banyak Suster Gloria. Nah Suster, saya juga masih pengen bertanya nih, pendampingan Suster dalam dunia pendidikan, nah apa sih yang perlu ditanamkan kepada anak-anak, terlebih dalam hal iman ya Suster? Karena kan sekolah kita tentunya pasti tidak hanya anak-anak Katolik juga kan, Suster pasti terbuka juga untuk anak-anak yang lain. Nah bagaimana pengalaman Suster dalam membentuk iman anak itu, Suster? Oke, baik. Dalam pembentukan iman anak, tentu pertama sekali yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik itu adalah kita memberi contoh ya, kita menjadi model ya, model contoh di depan yang harus kita berikan, karena anak-anak akan melihat atau meniru apa yang kita lakukan ya. Jadi karena sekolah itu kan adalah keluarga yang kedua ya, keluarga yang pertama, pendidikan yang paling pertama kan adalah keluarga di mana mereka tinggal bersama orang tuanya. Nah, kita di sekolahan, di lembaga pendidikan itu menjadi sekolah yang kedua, rumah yang kedua untuk anak-anak. Nah, tentu kita sebagai guru juga kita merangkap juga menjadi orang tua untuk mereka. Jadi kita memberikan contoh dulu, misalnya kita mau mengajarkan doa kepada anak-anak,
tentu kita di dalam tim, guru, karyawan, kita semua juga harus berdoa lebih dulu. Jadi kita mengawalinya dengan berdoa bersama sebelum kita bersama anak-anak berdoa. Jadi itu yang paling pertama kita lakukan, kami lakukan di sekolahan. Nah setelah itu baru kita memberikan contoh kepada anak. Toh anak-anak datang dengan polos dan jujur dari keluarga, ya tentu mereka datang ke sekolah, mungkin ada yang beragama lain, ya mungkin Kristen, ya ada Buddha, ada Hindu, ada juga. Tentu mereka belum tahu untuk bagaimana caranya membuat tanda salib, ya itu hanya sekedar untuk mengikuti ya tata cara kita aja. Tapi itu memang harus diajarkan, ya. Jadi kita melatih mereka sampai mereka harus mengangkat tangan. Ayo angkat tangan kanan. Kalau mereka angkat tangan kanan, berarti kita angkat tangan kiri. Ya karena berhadapan, ya berhadapan, ya menjadi cermin kan. Jadi kita buat tanda salib. Lalu kita berdoa bersama. Itu yang sering kita lakukan itu adalah menanamkan iman anak itu, ya kita mengawali hari untuk memulai kegiatan itu dengan berdoa bersama. Jadi anak-anak diajarkan juga untuk bersyukur. Mengapa kita datang ke sekolah? Ya kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita hidup hari ini. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan memberikan kita kesehatan, ya, sehingga kita bisa datang ke sekolah. Kalau kita tidak sehat atau sakit, pasti kita tidak bisa datang ke sekolah. Nah, itu yang artinya kita menanamkan rasa syukur di dalam diri anak itu supaya mereka meyakini atau sejak dini mereka terbiasa dengan bersyukur karena kepada siapa yang harus kita syukur, ya. Itu kita arahkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Tentunya Tuhan yang paling yang paling utama, yang menjadi yang harus anak-anak tahu kepada siapa yang harus kita bersyukur. Seperti itu. Ya, jadi penanaman nilai-nilai iman, nilai-nilai karakter dalam diri anak itu kita melakukannya dengan pembiasaan, ya. Pembiasaan yang paling pertama itu adalah kita sebelum memulai kegiatan, sebelum memulai kegiatan bermain dan belajar, itu anak-anak kita biasakan dengan berdoa bersama, ya. Berdoa bersama, lalu kita juga mengajak anak-anak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Mengapa kita harus bersyukur dan bersyukurnya kepada siapa? Itu harus ditanamkan sampai anak-anak itu paham pada siapa yang harus kita ucapkan syukur, ya. Kepada Tuhan tentunya yang memberi hidup, ya, memberi kesehatan, yang memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita bisa datang ke sekolah, bisa bermain, belajar, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ibu guru, suster di sekolah, seperti itu. Lalu ada pembiasaan yang lain itu adalah anak-anak juga kita tanamkan untuk setiap hari Jumat itu kita lakukan ada kegiatan bina iman. Iya, bina iman anak. Biasanya kita gantian. Kalau di situ ada suster, kebetulan saya dengan suster Seva. Ya, jadi suster Seva megang yang anak-anak TKA seperti itu. Lalu saya di TKB. Lalu ada anak KB, kelompok bermain, Batita, kadang-kadang jadi satu. Jadi itu ya, jadi kita membiasakan seperti itu dari pengalaman untuk pembinaan iman anak ini. Itu kita ambil dari cerita yang ada dalam kitab suci. Tentu di situ ada tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang baik yang menjadi buat anak-anak supaya mereka belajar dari karakter-karakter itu. Jadi anak-anak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Itu belajar dari karakter. Tentu ya tokoh yang paling utama pasti Tuhan Yesus yang cinta pada anak-anak, yang selalu mau belajar dari anak-anak, artinya mengajak kita untuk belajar dari anak-anak. Jadi itu tokoh yang paling utama sesuai dengan tema kita ya, suster ya. Nah, berarti suster kalau pendalaman seperti itu bagaimana dengan anak-anak yang beragama lain begitu suster? Apakah tetap digabung bersama atau gimana suster? Iya, kalau
eh, anak-anak yang beragama lain ya mereka mengikuti ya, mengikutin karena ini kan kita memang ini kan mereka belajar dari kita, itu hanya sekedar untuk belajar ya, pengetahuannya aja. Jadi kalau mereka di sekolah belajar apa ya seperti apa yang kita lakukan ya di sekolah misalnya mendengarkan cerita kan hanya mendengarkan doang ya, jadi tidak harus iya hanya mendengarkan cerita iya. Nanti kembali ke rumah ya mereka harus mengikuti tata caranya mereka. Nah, Suster, saya mau bertanya lagi nih, bagaimana pendampingan iman dan karakter baik didapat dan dihidupi oleh anak-anak di sekolah TKBHK Grogol ini? Oke, baik. Untuk penanaman nilai-nilai iman dan karakter anak itu kita lakukan pertama-tama itu anak-anak itu dibekali dengan spiritual tarekat juga ya, artinya itu karena kan kita kan karya pendidikan itu adalah karya tarekat kan, karya kongregasi, jadi kita membiasakan anak-anak juga untuk memahami itu. Jadi pertama sekali itu adalah anak-anak harus tahu semua, jadi anak-anak termasuk guru harus tahu visi misi yayasan atau visi misi TK Bunda Hati Kudus itu apa ya, itu mereka sudah hafal, benar-benar hafal itu anak-anak ya, visi misi lalu moto BHK seperti apa, lalu anak-anak itu juga jadi di situ ada visinya itu adalah menjadi komunitas pendidikan yang humanis dan profesional berlandaskan spiritualitas hati. Nah, kalau spiritualitas hati, anak-anak itu bagaimana pembiasaan buat anak-anak itu. Jadi anak-anak itu kita latih mereka untuk bisa berbagi ya, berbagi. Jadi kami tanamkan misalnya setiap hari Jumat itu anak-anak latihan berbagi. Jadi Jumat berbagi. Ya ada Jumat berbagi ya, jadi di situ anak-anak itu ya membawa entah barang atau makanan itu ya bisa dibagikan kepada anak yang mungkin dia tidak bawa makanan, itu bisa dibagikan, dan tentu juga ada aksi juga di situ, lalu aksi cinta kasih namanya ya, jadi anak-anak bisa melalui itu kita sampaikan bahwa ini anak-anak kita tujuannya untuk membagikan atau memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, seperti itu. Jadi anak-anak juga selalu sadar itu, oh mami aku hari Jumat ya, besok hari ini atau hari ini hari Jumat atau hari apa Jumat saya membawa ini mami gitu, seperti itu mereka pasti mengingatkan ke orang tuanya. Lalu biasanya juga ada aksi Natal, ya itu juga anak-anak membawa sembako, semacam-macam seperti itu ya. Jadi itu dengan keikhlasan anak-anak, ya kadang-kadang juga ditentukan, tapi semua anak pasti orang tua murid ya ikut partisipasi, mendukung anaknya, ayo ini bawa ini seperti itu. Adapun nilai-nilai yang ditanamkan bagi anak-anak yang bersekolah di TK Bunda Hati Kudus, yaitu nilai integrity, nilai compassion, dan juga competence. Dan juga ada motonya juga ya. Iya, moto BHK itu adalah flourish and care for others. Keren kan? BHK memang keren. Biasa BHK ini. Oke, jadi seperti itu, Suster. Oke Suster, yang terakhir nih, saya boleh nggak Suster minta pesan-pesan Suster untuk anak-anak dan orang tua murid di sekolah Suster? Silakan Suster. Pesan saya buat anak-anak, jangan lupa moto kita, flourish and care for others. Begitu Suster, coba diulangin, kita ulangin lagi. Oke. Gimana tadi? Flourish and care for others. Oke, begitu pesan saya untuk anak-anak dimanapun berada. For others. Nggak bercanda aja ya. Others. Nah,
Terima kasih suster. Lucu ya. Saya senang. Suster lagi dong pesan buat orang tua murid nih sekarang. Pesan untuk orang tua dimanapun berada, mari kita belajar dari seorang konselor keluarga dan juga pendidikan, yaitu Dorothy dari Amerika, yaitu bahwa jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia akan belajar menaruh kepercayaan. Ya, jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka anak akan belajar menemukan cinta di dalam kehidupannya. Oke, suster. Iya, suster. Itu kutipannya cukup bermakna sekali ya untuk Bermakna, orang sangat tua. mendalam itu ya. Iya, suster. Ya, suster Godeliva, terima kasih. Akhirnya kita tiba di penghujung podcast kita. Terima kasih banyak suster Godeliva sudah mau memberikan waktu dan kesempatannya untuk berbagi pengalaman mendampingi anak-anak, lalu juga membagi karakter pendampingan iman anak di sekolah. Tentu itu sangat bermakna sekali bagi saya juga yang tadi belajar flourish and care to other atau for other. Itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan untuk saya, apalagi dengan anak-anak ya tentunya. Nah, suster terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami. Dan buat teman-teman yang menonton podcast kami, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share podcast kami ini. Terima kasih. Oke, dadah.